Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Spikon Channel dimanapun berada. Semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini seperti biasa kami dari tim Spikon Channel akan menemui narasumber kita, yakni Mbah Maruto. Baiklah, segera saja kita bergegas ke kediaman Mbah Maruto. Baiklah, kita sudah sampai di lokasi dan di sini sudah ada Mbah Maruto. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang, Mas. Rahayu. Rahayu. Mas ketemu. Pripun kabare? Sugeng bosok, Bang. Ya, Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan menginjak di bab berikutnya, yaitu pembahasan tentang unsur angin. Kan kemarin kita sudah berlatih, Mas, unsur air sampai pada penyempurnaan energi. Jadi kali ini kita sudah sampai pada unsur angin, Mas. Siap. Unsur angin ini merupakan urutan kedua dari diagram elemen unsur di alam semesta, Mas. Jadi mulai pertemuan kali ini kita akan mengulas dan mengupas tuntas tentang unsur angin, Mas. Termasuk berbagai teknik untuk menyerap energi angin tersebut, Mas. Selain itu, ke depan kita nanti juga akan mempelajari teknik penyatuan jiwa dengan unsur angin. Sebagaimana kemarin kita juga sudah melakukannya dengan unsur air. Akan tetapi, Mas, Mbak, sebelum kita belajar menyerap energi angin, Mas, pertama-tama kita harus mengenal sifat-sifat dari unsur angin tersebut, Mas. Ini sangat diperlukan, Mas, untuk praktek penyerapan energi pada nantinya. Sebab tanpa memahami sifat-sifat unsurnya, kita tentu akan kesulitan untuk menyerap energinya dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mempelajari energi alam itu, Mas. Akan jauh lebih baik jika kita bisa memahami setiap bagian sebelum kita melangkah. Coba menurut Mas, apa dan bagaimana sifat-sifat atau karakter angin yang jenengan ketahui? Mbah, dia berhembus, mengalir dengan sifatnya yang tanpa kenal lelah, Mbah. Kadang halus tanpa manusia sadari, tapi kadang-kadang gerakan anginnya udara itu kasar sehingga kita bisa mengetahuinya. Betul, Mas. Tapi coba dilengkapi lagi. Kenapa udara tersebut selalu mengalir dan mengapa dia bergerak sebagai angin? Apa yang membuat dia bergerak dan mengalir, coba? Bisakah dijawab, Mas? Mbah. Menurut saya sih, gerakan dan aliran udara itu disebabkan oleh rotasi bumi, Mbah, serta perbedaan suhu antara satu wilayah dengan wilayah lain gitu, Mbah, mungkin. Iya, Mas. Semua jawaban sampai tadi betul. Tapi saya akan menambahkan beberapa jawaban, Mas. Sifat angin itu adalah kebebasan. Angin adalah kemerdekaan. Dia tidak pernah terbebani oleh tujuan. Dia hanya mengikuti alur dan sifat ruang. Dia adalah sebuah kepasrahan. Lihat angin itu, Mas. Lihat aliran udara yang berhembus tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa ketakutan. Dia tidak takut terbentur tembok. Dia tidak khawatir melewati gurun, lembah, ataupun gelapnya malam. Dia senantiasa berhembus, mengalir, tunduk pada kodratnya sebagai sang angin.
Dia hanya tahu bahwa dirinya hanya menggenapi ruang. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah menolak takdirnya, tidak pernah berhenti menjalankan peran dan tugasnya. Dia tanpa pamrih, tanpa ketakutan, tanpa penyesalan, tanpa kekhawatiran, tanpa kebencian. Angin juga merupakan sang keadilan yang tidak memilah-milah. Dia berhembus mengisi semua tempat, tak peduli itu tempat yang bersih atau tempat yang kotor. Selama ada jalan, sang udara akan mengisinya. Dia tidak pernah berpihak pada arah, entah ke selatan, entah ke utara. Dia bebas. Dia tidak pernah pilih kasih. Angin juga banyak mengajarkan keikhlasan. Dia tidak pernah ada beban dalam menjalankan perannya. Dia tidak pernah menolak saat memerankan tugasnya untuk selalu mengalir dan mengisi ruang. Angin atau udara adalah elemen yang mengajarkan kita tentang kasih tanpa pamrih. Jika hati dan kesadaran manusia mampu tercerahkan, maka jiwanya akan menemukan kebebasan seperti udara. Dan pintu masuk menuju kebebasan itu salah satunya adalah keikhlasan. Ikhlas artinya membebaskan diri, tidak membebani hati dengan pamrih, tidak memenuhi hati dengan ekspektasi apapun. Ikhlas artinya menyerahkan, tidak memaksa mengambil bagian yang bukan bagian kita. Jadi Mas, sesungguhnya ada banyak hal yang merupakan bagian Tuhan, bagian alam. Salah satu contohnya adalah hasil. Kewajiban kita sebagai manusia hanya berusaha, ikhtiar. Sementara hasil dari upaya dan usaha itu sesungguhnya adalah hak alam, hak Tuhan. Maka manusia harus bisa menyerahkan bagian itu, menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan keputusannya. Istilah Jawanya Mas, kridaning manungso tan bisa ngungkuli kridaning Kang Maha Kuwasa, yang artinya bahwa sebesar apapun kekuatan manusia tetap tidak bisa melawan kekuatan Tuhan. Maka dari itu kita harus mempercayakan segala hasil dari usaha kita, entah itu besar ataupun kecil, entah hasilnya nanti baik atau jelek, kita tidak lagi merisaukannya karena sudah kita serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan, di jalannya alam. Kita hanya perlu menyiapkan diri untuk menerima dan mensyukurinya. Besok kita berusaha lagi dengan lebih baik, dengan lebih teliti, dengan lebih ulet dan lebih telaten, juga lebih serius. Dan lagi-lagi hasilnya harus kita serahkan sepenuhnya kepada jalannya alam, kepada kuasa Tuhan. Hati kita harus seringan angin Mas. Semakin hati ini ringan, semakin mudah kita mencapai serta menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Hati manusia ini cenderung berjalan penuh beban Mas. Mulai dari beban tujuan, beban nafsu dan keinginan, beban ego dan perasaan, beban ketakutan, beban kecemburuan, beban kekhawatiran. Belum lagi beban kesedihan, beban amarah, kebencian, serta masih banyak lagi. Semua itu Mas adalah penyakit hati. Dia adalah bagian-bagian yang harus kita bersihkan. Kita harus belajar membuat hati ini seringan angin, sebebas udara. Oh ya Mas, ini kan kondisi hujan. Kita cari tempat berteduh yang lebih nyaman untuk melanjutkan materi ini. Oke, Mbak.
Jadi seperti itu tadi Mas. Tadi kan hujan. Kalau kita nggak ingin kebasahan, ya udah kita cari tempat yang berteduh saja Mas. Tidak usah kita mengeluh, tidak usah hujan ini membebani hati kita. Kalau mau hujan-hujanan ya monggo, kalau nggak mau kehujanan ya berteduh saja, tanpa harus menjadikannya beban dalam hati. Seperti itu Mas. Nggih, nggih Mbah. Coba Mas, renungkan sejenak. Mengapa selama ini kita selalu senang ketika mendapatkan sesuatu, ketika menerima hasil? Kenapa Mas? Coba Masnya jawab. Nggih. Nggak tahu juga sih Mbah, bingung saya. Nggak pernah berpikir tentang ini. Gini Mas, ini tidak lepas dari tradisi dunia yang menurut saya keliru. Sekali lagi, ini hanya pendapat saya Mas. Kita dari kecil, sejak usia dini, ditunjukkan, dicontohkan oleh orang-orang di sekitar kita, diberi contoh oleh orang tua kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Mereka selalu menunjukkan sikap bahagia ketika mencapai keberhasilan atau ketika mendapatkan sesuatu. Ini membuat kita mengira bahwa kebahagiaan adalah berasal dari tercapainya pamrih. Alam bawah sadar kita terbentuk sedemikian rupa, menganggap dan percaya bahwa kesenangan, kebahagiaan itu diraih oleh tercapainya suatu pamrih. Saniki pamrih kula nggih pun sederhana saniki, mboten kados wingi-wingi muluk-muluk ngoten. Gitu. Nggih pun mulai paham. Wong biasane nggih isinan piyambak wong lak ketika gadah napa-napa lak angsale kula nglabui mboten karo-karuan jebule mbasa pun kedadosan nggih namung ngoten to. Mbok seni nggih bolak-balik nggih namung ngoten kok. Nggih nembe semerep kuncine wong dereng-derenge mboten semerep kok. Mboten nate enten ajaran ngoten-ngoten niku kok. Nggih saking piyantone mbah niki ingkang sampun paring kawruh ngeten niki. Mboten nggih nyonyor dibujuki terus kula. Anggap bosok. Nggih, anggap bosok kiri. Nggih anu tapi nggih enten perubahan niki, enten perubahan kalih. Perubahan meleh. Nggih, mandhe wingi kan kira dikaget to wong biasane kok enten sajoke niku lho unsur air ndek lho. Nggih. Lah kula kan niku napa wong biasane wonge iki ra duwe isin ngoten niku. Sampeyan. Nggih, wong biasane kok malah minderan ternyata nggih niku. Masalah air niku lho sing ndek wingi dereng sampurna. Saniki tambah nemen. Nggih saniki nggih pun lumayan wong kula nggih kaget wong biasane ngisin-ngisini kok malih sinan ngoten kula saniki. Kebacut napi unsure niku. Ya, oke Mas. Ini misal Mas ya. Sekali lagi hanya misal. Coba seandainya dari sejak kecil kita tidak diajarkan untuk senang ketika pamrih terpenuhi, jika kita tidak diajarkan untuk senang dan gembira saat keinginan dan nafsu tercapai, maka mungkin saat ini kita akan hidup dengan hati yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih merdeka. Ibarat ketika orang memanjat pohon kelapa itu Mas, kita diajarkan untuk menaruh kebahagiaan pada hasilnya Mas. Kita diajarkan untuk bahagia ketika menerima ataupun mendapatkan buah kelapa itu. Coba kalau dari awal kita diajarkan dengan cara yang berbeda, misalnya kita diajarkan bahagia saat memanjat pohonnya, maka letak kesenangan kita bukan pada buah kelapanya, namun kesenangan kita akan berada pada proses dan usaha kita ketika memanjat pohon tersebut. Niki enak sinten sing kula panjat. Mboten manjatan belas sih. Entene turunan tok niku. Kalau ini sampun kula gathukaken Mas,
Nggih, cuman niku wau tasik dereng siap ya Mbak Mas ngatemoni. Nggih. Gara-gara modal lah Pun. Nggih wong jenenge manjat nih nggih butuh modal. Lah Kapri wong ngoten ndang apa diincak-incak ngoten to. lare istri niku nggih sampun wonten ekspektasi memang sih sama Mas ngatemu. Nggih, cuman ya Mas ngatemunya tahu diri, sadar diri. Mbah, mboten enten cerita lintane. Kok kuwi. Celeng-celeng nika lho. Wah. Ganti Oke, ganti topik ya, ganti topik. Jadi, ketika kita diajarkan seperti itu tadi, maka kebahagiaan kita terletak pada saat kita berusaha. Kita bisa berusaha sambil bersukaria. Kita merasa asik ketika berusaha. Merasa riang, merasa sudah menemukan kepuasan. Bahkan ketika masih menjalankan usaha tersebut. Tentang bagaimana hasilnya nanti, tentang berapa banyak buah kelapa yang berhasil dipetik, itu bukan masalah, bukan menjadi beban. Coba Mas, bukankah hal itu sebenarnya bisa diajarkan, bisa dilatih? Namun sayang sekali, sejak dari awal kita diajarkan dengan pola yang kurang tepat. Kebebasan hati yang diajarkan oleh sang udara mirip seperti itu Mas. Kita diajarkan membebaskan diri dari pamrih, membebaskan hati dari semua hasil. Kita diajarkan untuk bahagia, bahkan ketika masih menjalankan sebuah usaha, hati akan banyak terbebaskan dari nafsu dan pamrih, akan banyak terbebas dari ego, ilusi, dan nafsu-nafsu yang membebani diri. Disinilah salah satu kuncinya. Ingat, hanya salah satu kunci Mas, karena masih banyak kunci dan poin yang lain. Kepasrahan dan keikhlasan adalah jalan utama menuju kemerdekaan. Kemerdekaan adalah ruh angin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita selami, yang bisa kita ikuti. Udara ini telah mengajarkan segalanya. Mbah, Pripun? kok tangklet. Urip jenengan kan rata-rata sedaya kan namung 4 unsur to. Mboten enten sing muncul ngoten niku. Selama ini yang diajarkan memang 4 unsur Mas ketemu. Wah, ketinggalan berarti muridnya jenengan nih. Pas ketemu kok. Nggih. Lah kula pikantuk gangsal lho Pripun? Kok saged 5 unsur dhewe. Nggih, wong kula yakin murid istimewane Mbah niki ya. Wis tinggalin napa niku Mas kula mboten ngajari. Unsurnya napa mawon? Ah, sebutkan 5 unsur yang sampean peroleh niku napa mawon? Tunggal kan unsur air. Nggih. Nomor kalih angin. Kula ngajari niku. Nggih. Nomor 3 api. Nggih, api. Nomor sekawan kan tanah. Nggih. Ya rata-rata muridnya jenengan kan sekawan niku tok. Ya itu yang saya ajarkan memang Lah kula enggak ada setunggal malih. aneh nih Mas, aneh. Kelima. Apa yang kelima Mas? Dek wingi kan anu to, mboten sengaja pikantuk napa? Pas kapan? Teng niku, teng gunting niku. Pas damel prasasti batu niku. Nggih. Pripun niku ceritane? Lah kula kan pas finishing niku kan kula menek teng inggil to, ringkes-ringkes niku. Mari ngoten mak ngoten. Pikantuk unsur PLN kula. Unsur kelimane unsur PL. Nggih. Keri. Listrik berarti. Nggih, sampai nyangkla teng mriki. Jagoan dah aku. Cemen sampean iki.